Halo saudara, gimana punya kabar? Saya harap kalian semua sehat dan rezekinya tetap banyak. Terrifier 3 merupakan sequel lanjutan dari film Terrifier 2 yang bercerita tentang badut psikopat. Menonton, tekan like, komen, dan subscribe biar selalu update dan tidak ketinggalan the movie. Oke, stay tune and enjoy this video. Di sebuah rumah yang tenang dan bahagia, ada seorang anak kecil yang terbangun dari tidurnya di malam Natal. Dia membangunkan orang tuanya dan memberitahu bahwa di atap lotengnya ada orang yang sedang berjalan kayak ada suara kaki. Seperti itu kata si Juliet. Lalu si ibu yang bernama Jennifer membangunkan suaminya yang bernama Mark untuk mengecek di atap lotengnya apakah benar yang diceritakan anaknya si Juliet itu. Tak lama sang ibu mengantarkan kembali ke ruang tidurnya seraya mungkin itu hanya kucing yang hinggap di loteng, kata sang ibu. Setelah keluar dari kamar Juliet, dia menemukan pintu rumahnya sedang terbuka, tidak terkunci, tak seperti biasanya. Tak pikir panjang, dia melanjutkan tidurnya bersama si Mark, si suami yang tidur pulas tanpa mengecek loteng rumahnya. Tak lama, si Juliet mendengar lagi suara kaki itu, dan ya benar, itu adalah Santa Claus yang mengeluarkan alat kopetnya guna beraksi di rumah Mark Thomas. Dengan bergegas si Juliet membangunkan kakaknya. Gelagat si Santa Claus yang aneh dan mencurigakan. Dengan perlahan si Juliet mengikuti langkah Santa. Dengan memegang kapak kayu di tangannya, dia berani dan mulai membantainya hingga dead dan meninggoy. Tak lama setelah dari kamar Timmy, si Santa Kopet pindah beraksi di kamar pasangan suami istri Mark Thomas dan istrinya. Waktu dia ngorok cincang bagai opor ayam, lalu dia hendak keluar, tapi nasib berkata lain. Dia dihentikan si badut adalah korban pembunuhan. Tak selang beberapa lama waktu mengecek tempat yang lain, si badut menghilang, tiba-tiba mencekik leher si sheriff, dan waktu perjalanan di bus, si badut sudah mengganti kepala dengan punya si sheriff. Beralih di rumah sakit, security di tempat itu menemukan CCTV dalam keadaan konslet. Dengan memegang handy, dia mengecek tempat itu. Betapa shocknya ketika di ruangan itu dia menemukan perawat sudah dibunuh oleh pasien Victoria. Dengan kepala si badut memakan organ milik si perawat. Dengan ketakutan tak lama kemudian, Victoria dengan bantuan si badut membunuh si security dengan menyobek mulutnya dan mematahkan lehernya. Dengan sudah menyatukan kembali kepala si badut dan Victoria, dia pergi menaiki bus lagi, dan ketika mereka bertemu, Victoria mengambil tikus yang berkeliaran untuk dibuat mainan dan peliharaannya, serta badut yang termenung dengan alat-alat kopetnya serta ingin rehat sejenak dari aksinya di rumah itu sambil menghampiri kursi goyang untuk diduduki. Victoria berkaca dan sedikit trauma akan perubahan sambil memegang pecahan kaca. Dia bundir di dalam kolam bak mandi ditemani si Astai di kursi goyang. Cerita beralih pada masa sekarang di mana Sienna dijemput pamannya Greg Shaw yang sudah 5 tahun Sienna dikurung di RSJ tersebut. Dia merasa senang bisa bertemu lagi dengan pamannya dan berkumpul dengan apalagi ini dengan perayaan hari Natal di Miles Country atau Mill. Seraya mengucapkan salam, dia disambut oleh Gabby ponakannya dan juga Jessica bibinya. Dia merasa terharu bisa berkumpul lagi dengan keluarganya meski hanya mereka tanpa didampingi sang ayah. Sienna menanyakan kabar Gabby dan dekorasi rumahnya yang bertemakan Natal serta hadiah apa yang udah diperoleh selama ini. Cerita kembali ke rumah terbengkalai milik si badut laknat Ada seorang petugas keamanan yang ingin menggeledah serta mencari info tentang tempat menggempar kota Mills. Namanya Pak Dennis dan Pak Jackson. Mereka terus menyusuri tempat terbengkalai yang seram itu dengan rasa gugup dan was-was. Jackson memeriksa lantai atas dan Dennis memeriksa lantai bawah serta kamar mandi. Cerita kembali ke Gabby yang
Ternyata sedang bermesraan dengan pacarnya, Mia. Dia merasa senang berjumpa dengan adik Sienna Shaw yang selamat dari teror badut Art yang sempat viral di kota Miles beberapa tahun lalu. Waktu asik ngobrol, Jonathan kagetkan dengan Sienna. Dia bertemu dengan Jonathan beberapa hari lagi, ingin menanyakan kabar dan melepas kangen kepada adiknya si Jonathan setelah ke kafe Lone Silam. Dengan was-was akan keadaan adiknya yang bergendeng yang mulai merancang beberapa alat kopet baru, yaitu penyemprot gas metana untuk membekukan korban yang diuji pada tikus hingga membuatnya beku dan mati. Kembali ke Sienna yang sedang asik ngobrol bareng Gabby, si ponakan, untuk merias wajahnya dengan make up ala Natal yang menyukainya. Cerita beralih di suatu bar berkonsep ala Natal dan Sinterklaas. Ada Pak Santa yang sedang bersenang-senang dengan gadis bohai. Tanpa sengaja dilihat dan dihampiri oleh si badut Art. Dengan membawa tas kresek asnya, dia bercanda dengan si Pak Santa dengan trompet legendnya setelah ditanya oleh Eddie, si pemilik bar, hingga mengagetkan Santa dan Smokey temannya. Di rumah, Jessica bercanda dengan Sienna apakah dia udah punya pacar atau belum, berhubung usianya sudah pubertas. Sienna lantas mengatakan masih belum dan dia untuk mencarinya segera. Di bar, badut Art memakai topi si Santa serta minum-minum tak sengaja. Dia menyembur dan mengencingi Santa hingga membuatnya marah dan memaki-maki si badut karena merasa kesal dikencingi dan dilahi si badut Art. Dia pun memaki-maki dan marah karena si badut merasa kesal dimarahi dan dimaki. Akhirnya jeder, pistol pun ditembakkan ke arah Eddie dan Smokey yang menewaskan Eddie, si pemilik bar, dan Smokey, si temannya Santa. Tinggallah si Santa dan badut itu di ruangan bar tanpa seorang pun setelah kedua teman Santa tewas. Dengan menangis dan memohon untuk tidak dihabisi oleh badut kopet Art, si Santa menjanjikan uang bahkan harta bendanya. Berhubung badut Art bukan manusia melainkan jelmaan iblis, tanpa ampun dia mulai menyemprotkan gas metana dan mulai memalunya hingga dagingnya terkoyak gak karuan, tangan, kaki, hingga wajah rusak. Emang dasar badut setan ya. Serta ketika Santa Claus sudah dihabisi, Sienna wants to pick up a gift for Jonathan. cerita beralih ke keluarga Greg Shaw yang sedang asik mengobrol bareng istrinya Jessica, yang mengatakan bahwa mental dan kejiwaan Sienna pasca peristiwa Art The Clown 5 tahun lalu sudah reda dan mulai membaik. Kembali ke badut psikopat Art yang menghampiri mall perayaan Natal. Di sana juga dihadiri oleh Sienna dan Gabby guna mencari diskon dan berbelanja kostum Natal. Si badut Art dengan kostum Santa lewat ketika di keramaian, membuat Sienna ketakutan dan mengajak Gabby untuk pulang ke rumahnya. Come on, you ready? Let's get going. You okay? And there's no body. How about... Sesampainya di asrama kampus Jonathan, si adik, dia mengobrol bahwa dia melihat kembali si badut Art di keramaian mall. Lantas dia tak percaya karena menurutnya badut Art telah mati. Mereka pun dikagetkan oleh kemunculan Cole dan pacarnya Mia yang ingin mewawancarai kasus si badut Art di Miles Country yang pernah dialami Sienna dan Jonathan. Lantas dia marah, menurutnya khusus misteri Sienna tentang badut Art tidak pantas dipublis dan menjadi halayak umum. Mereka pun pergi meninggalkan pasangan podcaster itu menuju gereja. Sesampainya di dalam gereja, dia mengajak adiknya untuk segera kabur keluar kota karena dia yakin yang dilihatnya di mall perayaan Natal adalah memang si badut Art yang bangkit kembali setelah dipenggal kepalanya di film Terrifier 2. Kembali ke mall tadi saudara, karena Santa Claus lagi break, kemudian Victoria yang membuat
baju badut kopet dan Sienna yang ngotot untuk menjauh dari kota Mills yang sekarang dia tempati. Dia ingin hidup damai dengan sang adik, tapi badut Art menggantikan posisi Santa. Dia menggunakan kostum Santa dengan say hi ke anak kecil di sana serta membagikan kado hadiah untuk mereka. Si anak kecil pun mereka semua bahagia atas kado yang didapatnya dari si Santa dengan antusias membukanya. Salah satu ibu anak itu protes karena sangat membuat beberapa anak kecil ketakutan. Hingga apa yang terjadi saudara ketika si anak membuka kado? Kado itu pun berisi bom yang membuat usus dan jeroan anak-anak kecil di sana berserakan di mana-mana. Setelah Jonathan kembali ke asramanya karena penyakit sindrom paniknya kambuh, dia pun sempat histeris dan lepas kontrol di kamarnya. Kemudian dia lanjut tertidur. Seusai kembalinya Sienna ke rumahnya dengan membawa pedang malaikat pemberian ayahnya yang dibungkus kado, dia menyembunyikan pedang itu di dekat pohon Natal agar tidak ketahuan si ponakan kado. Dan kenapa tangannya kotor? Badut Art dengan mobil curiannya tiba di asrama kampus dengan membawa tas kopetnya. Jessica dan Sienna membuat serial buat makan malam dengan kalau Gaby bilang kalau Sienna gak suka serial. Dia tahu itu sehabis baca buku diary rahasia dengan bawa Gaby ke kamar atas untuk diinterogasi. Sienna menanyakan, kenapa kau tahu aku tidak suka serial? Dia tahu dan sudah membaca diary rahasia milik Sienna sampai selesai. Dan dia berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun isi dari diary rahasia itu. Kembali ke Cole dan Mia yang masih membicarakan kasus ini oleh Sienna dan Jonathan. Mia ingin sekali bertemu dengan badut Art, menamparnya karena sudah heboh membunuh dan membantai beberapa orang tanpa mereka sadari. Percakapan mereka didengar oleh si Santa badut Art di rumah. Greg dan keluarga kaget waktu melihat acara TV yang memberitakan mall yang meledak akibat bom oleh seorang misterius. Ternyata itu semua ulah badut Art yang sempat menyamar menjadi Santa Claus. Sienna pun panik dan tak ingin kenapa dengan adiknya untuk menjemputnya pulang. Sedang Jonathan sendiri di asrama kampusnya kaget setelah mendapat telepon dari sang paman bahwa dia akan menjemputnya sebentar lagi karena ada berita bom meledak di mall perayaan Natal. Dengan bergegas Greg menjemputnya naik mobil yang sudah siap mengantarnya tidur. Jessica menenangkan Gaby bahwa dia aman di dalam rumah dan semua akan baik-baik saja. Scene kembali ke pasangan Cole dan Mia yang sedang melaksanakan ritual mesum di kamar mandi. Dengan bersamaan si badut Art sudah mempersiapkan alat kopetnya berupa gergaji mesin untuk mempereksekusi Cole dan Mia yang sedang asik adu mekanik di dalam kamar mandi. Waktu bergaji mesin dihidupkan, kudanya teriak histeris karena badut Art mulai memotong-motong bagian tubuh si Cole mulai dari jari, tangan, pinggang, dan setelah Cole sekarat pindah ke Mia yang sama juga dicincang habis dari mukanya, lehernya, kupingnya, darah mencat kemana-mana. Badut Art sedang gila pun membedel organ dalam milik pasangan mesum itu, boba, burung, hingga semua tubuh mereka berdua terpotong-potong dan terpisah satu sama lainnya. Memang sudah kebangetan si badut gila ini. Setelah sesampainya Greg menjemput si ponakan tengah malam lalu memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumahnya. Sienna tak sadar bermimpi ayahnya sewaktu dia kecil. Diberikan gambar malaikat bersayap yang kata si ayah merupakan jelmaan dirinya sesudah besar. Siap menumpas dan ayah bertingkah aneh dengan tidak meleptas gambar itu. Sang ayah meramalkan Sienna besar akan menjadi malaikat bersayap yang selalu dilindungi si ayah. Dia pun kaget melihat peri yang membuat baju dan pedang sakti yang berbentuk besi itu. Waktu bangun di tengah malam, dia berjalan menghampiri suara berisik di dapur. Dia berjalan turun dan mendekat. Apa yang terjadi, saudara? Badut Art dan usus terurai. Sienna pun
hajar mati-matian, dibenturkan ke meja hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, dia melihat tubuh pamannya dikoyak, isi perutnya, usus dan paru-parunya dikeluarkan. Victoria juga mengikat bibi Jessica di kursi juga dengan mengucapkan selamat Natal. Jessica pun kesal ketika suami dan keponakannya dibunuh dengan mengupat kata fuck. Karena kesal, si Jessica dibunuh dengan cara pipa air dimasukkan ke mulut dan tikus dipaksa masuk mulut lewat pipa tadi. Lalu lehernya yang penuh dengan tikus itu satu demi satu masuk ke mulut Jessica, Art sama Victoria. Sienna trauma Badut Art dan si Victoria. Setelah Sienna dengan mengatakan bahwa kepala yang ada di atas meja itu milik si Jonathan, sang adik. Sienna pun marah dan shock melihat kelakuan si Badut Art yang sudah kelewat batas, bahkan tergolong gak punya otak. Badut Art pun menyandra Gabby yang hendak memberikan kado Natal tersembunyi di balik pohon Natal. Victoria memberikan kado itu ke Sienna, tapi tangannya dihantam dengan palu oleh Badut ketika hendak membuka kado pemberian si Gabby. Ketika tangannya terluka parah karena dihantam palu oleh si Badut Dajjal, dia pun berusaha membuka kado pemberian si Gabby, dan ternyata setelah dibuka kado itu berisi apa kawan-kawan? Ya benar, pedang sakti yang dilempar ke arah Victoria dan menjemputnya kembali hingga menebas si Victoria. Mama makan tuh, copot dah kepalanya mak lampir. Sempat berpelukan dengan si Gabby, Badut Art kembali brutal dengan memegang gergaji di tangannya dan mulai menyerang. Merupakan final battle ya antara malaikat Sienna dan iblis Badut Dajjal yang gak waras, serta diiringi dengan adu kekuatan. Gabby berusaha membangunkan si ibu yang manggilnya tak ada jawaban, serta waktu menengok ke arah Badut Art yang tertancap di dinding, tiba-tiba menghilang dan berhasil kabur. Di halte bus ada seorang yang membaca buku lingkaran ke-9 atau Circle 9 dengan diawasi Pak supir bertanya suka film horor atau komedi. Dua-duanya suka film horor, film komedi ya maksudnya. Lalu Badut Art naik di bus itu dengan keadaan yang penuh darah serta mengagetkan cewek, dan film pun selesai. Gimana saudara? Filmnya seru dan menegangkan bukan? Film ini merupakan horor kriminal yang sangat sakit dan di luar dugaan. Pembantaian serta darah yang berceceran di mana-mana membuat si Badut emang bisa dijuluki Badut Art stres karena memang psikopat dan dajjal. Pelajaran yang bisa dipetik dari setan bukan hanya yang menyeramkan dan mengganggu kita, tapi setan juga berbentuk perilaku dan perbuatan kita yang menuju ke arah buruk dan nista. Oke, saudara, Mimin undur diri dan see you next time. Bye bye.